Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menguji untuk kelompok pre-eksperimen yang menggunakan pretest dan post-test one group dengan rumusan masalah apakah media X efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y menggunakan uji parity test atau Wilcoxon, dan juga nanti kita akan menggunakan uji NGen. Nah, jadi di video ini kita sama-sama akan melakukan uji beda pada data pre-eksperimen atau hanya satu kelas saja ya, satu kelas eksperimen. Nah, bagaimana kita akan melihat apakah ada pengaruh atau tidak pada variabel X, di mana variabel X ini bisa median atau metode pembelajaran atau kebaruan dari seorang guru, yang kita lihat apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap variabel Y. Di mana variabel Y ini bisa hasil belajar, minat belajar, maupun motivasi belajar. Nah, sebelum kita melakukan uji beda, kita harus tahu apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Ini ada contoh data ya. Kita menggunakan SPSS saja untuk menguji normalitas datanya. Kita buka foldernya. Kemudian kita cari. Oh ya, karena file kita tadi Excel, kita ganti yang Excel. Contohnya ya. Oke, sudah masuk. Ini ada data V3, ini kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita coba cek normalitas untuk data ini ya, yang sudah kita masukkan di SPSS. Kita masuk ke Analyze, kemudian kita ulang. Kita masuk ke Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Kemudian pretest kita masukkan di dependent list, post-test juga kita masukkan di dependent list, faktor listnya kita kosongkan karena tidak ada kelompok pembanding. Kita cek plots, centang bagian histogram, kemudian normality plots juga, continue, oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, kita fokus ke test of normality. Oke, kita cek. Nah, karena jumlah responden kita itu kurang dari 50, maka kita menggunakan atau kita melihat uji yang Shapiro-Wilk. Sedangkan kalau lebih dari 50, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita sekarang coba susun interpretasi dari hasil tes normality ini. Kita copy. Nah, selanjutnya tabel ini kita sesuaikan saja. Karena kita menggunakan Shapiro-Wilk, jadi yang bagian Kolmogorov-Smirnov ini kita hapus saja. Kemudian kita tinggal rapikan saja tabelnya. Nah, sekarang kita buat interpretasi sederhananya dengan melakukan ini ya. Dengan
melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro Wilk peneliti melaporkan bahwa pretest kelas eksperimen dengan nilai signifikansi 0,069 dan post-test kelas eksperimen dengan nilai signifikansi 0,151 itu lebih besar dari 0,05, maka data pretest dan post-test pada kelas eksperimen berdistribusi secara normal. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bahwa data ini berdistribusi secara normal, maka dapat kita lakukan uji dengan menggunakan per sampel t-test. Karena ini termasuk data parametrik ya, jadi kita kita uji menggunakan sampel per t-test. Sekarang kita lakukan uji beda menggunakan tidak menggunakan kita kembali lagi ke SPSS yang tadi. Kita sekarang buka analyze, kemudian compare main, dan peer sample t-test. Kita pilih yang peer sample t-test. Kita simpan, pindahkan ke pair variable untuk bagian pretest dan posttest. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini hasil. Fokus ke peer sample t-testnya saja yang bagian ini. Di mana di sini DF-nya menjadi 24 ya. Karena subjeknya itu dikurang 1 di dalam tabel per sampel test. Sekarang kita fokus ke signifikansi toolnya. Di sini ada kurang dari 0,1 nih. Signifikansi to tailnya kurang dari 0,001. Berarti 0,00 ya begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ada perbedaan antara hasil pretest dan posttest atau sebelum dan sesudah penggunaan variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi begitu bisa kita copy, kita pindahkan atau kita gabungkan dengan yang tadi. Oke, ini tinggal kita rapikan saja ya. Tinggal kita rapikan sesuai dengan kebutuhan kita saja.
Nah, di sini kita juga akan melakukan interpretasi ya terhadap hasil pair sample di tes ini. Kita uji beda ya. Sekarang kita tambahkan keterangan dengan melakukan uji beda menggunakan paired sampel test. Peneliti melaporkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil pretest dan post-test dengan nilai signifikansi totalnya 0,000. Nah, kita sudah tahu bahwa pretest dan post-test itu menunjukkan adanya perbedaan seperti itu ya. Lalu kita ingin tahu seberapa efektif penggunaan variabel X ini terhadap variabel Y dengan menggunakan n-gain score. Nah, sebelum kita melakukan uji n-gain score, yang perlu kita ketahui adalah seperti ini. Saya coba besarkan. Oke. Nah, n-gain score itu diperoleh dari skor pretest dikurang skor post-test dibagi dengan skor ideal dikurang skor pretest. Dengan kategori bahwa jika hasil lebih dari 0,7 itu dapat berkategori tinggi. Lalu jika hasil lebih dari atau sama dengan 0,3 itu kategori kurang. Atau 0,7 itu kategorinya sedang. Sedangkan ini tadi ya, kurang dari 0,3 itu rendah. Ini dari Melzer dalam Sapitri. Kemudian kita juga harus melakukan tafsiran persentase n-gain. Ini. Jika dia kurang dari 40% maka dikatakan tidak efektif. Tetapi jika antara 40 sampai 55% 40 sampai 55% itu kurang efektif, 56 sampai 76% itu cukup efektif. Dan jika lebih dari 76% maka dia dikatakan efektif. Super Hack RR tahun 1999. Nah, ini adalah interpretasi dari perhitungan n-gain. Nah, untuk melakukan atau menghitung ini kita buka lagi ke SPSS tadi. Kita pilih transform, kemudian compute variable. Nah, yang harus kita buat pertama adalah post-test ya. Post-test underscore kurang pretest. Kita coba. Post-test underscore kurang underscore pretest. Lalu kita pindahkan nilai post-test dikurangi dengan nilai pretest. Dimasukkan seperti ini. Kemudian kita pilih OK. Oke, kita cek. Ini sudah ada nilai post-test dikurang pretest. Kemudian, apalagi yang perlu kita buat? Jadi berdasarkan SPSS ini kita perlu skor ideal dikurang skor pretest lagi. Maka kita kembali ke SPSS tadi. Pilih transform, kemudian compute variable lagi. Ini kita hapus saja. Kita ketik
skor underscore ideal underscore kurang underscore pretest. Ini kita hapus. Skor idealnya adalah 100 ya, kalau dia menjawab semua. Kemudian kita kurang dengan skor pretest. Kemudian pilih OK. Kita cek sudah ada lagi skor ideal hasil dari skor ideal dikurangi dengan skor pretest. Nah, sekarang kita buat n-gain skornya dengan cara yang sama. Transform compute variable. Ini kita ganti lagi. Misalkan n-gain underscore score. Itu didapat dari ini ya. Skor pretest dikurang skor pretest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dibagi dikurang skor pretest. Jadi caranya hasil yang ini post test dikurang pretest. Kita hapus dulu. Dibagi ini ya. Dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Kemudian kita cek ini sudah ada juga n-gain skornya. Dan yang terakhir kita buat untuk interpretasi persentasenya, kita buat juga. Kita transform lagi, kemudian compute variable. Ini kita ganti dengan n-gain persen. Kemudian ini dihapus, n-gain score dikali n-gain score dikali 100. Nah, kita sudah lihat di sini untuk n-gain score dan n-gain persennya sudah muncul. Sudah lengkap lah ya persentasenya. Lalu langkah terakhir adalah kita interpretasi seberapa besar efektif dari variabel X ini terhadap variabel Y dengan cara kita klik analyze lalu descriptive, analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih descriptive. Nah, kita pilih n-gain score, kita pindahkan, dan n-gain persen juga kita pindahkan. Kemudian pilih OK. Nah, ini adalah statistik deskriptifnya. Di sini kita bisa lihat rata-rata dan standar deviasi untuk n-gain score dan n-gain persennya. Kita kopikan saja, kita simpan di data tadi. Nah, kita lihat di sini untuk rata-rata n-gain score-nya itu 0,72, sedangkan untuk rata-rata n-gain persennya adalah 72,94. Nah, kita kembali lagi ke rumus tadi. Nah, kita perhatikan di sini bahwa
Untuk rata-rata dari n-gain score-nya itu 0,72, maka ini termasuk kategori yang ini, kategori tinggi. Kita tambahkan keterangan di sini dengan melakukan uji n-gain score. Peneliti melaporkan bahwa efektivitas penggunaan variabel X terhadap variabel Y dengan min ini ya, (0,729) termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan n-gain persen dengan rata-rata 72,942 termasuk dalam kategori cukup efektif. Nah, seperti ini. Jadi penggunaan variabel X terhadap variabel Y cukup efektif dan memiliki n-gain score tinggi. Oke, nah jadi begitu Bapak Ibu. Semoga video ini yang sudah kita bahas bersama dapat memberikan manfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengolahan data. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.